Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Amin. Raja bajak laut memanglah sangatlah luar biasa edan. Semua yang ada di dunia telah dia miliki. Namun yang dimaksud semua adalah sebuah sejarah dan kebusukan para pemerintah di gedung DPR. Pemerintah hanya mementingkan diri mereka sendiri dengan dalih melindungi dunia yang sebenarnya mereka mengintimidasi rakyat kecil. Para orang-orang biasa layaknya saya harus membayar sejumlah uang untuk pemerintah dengan dalih uang perlindungan. Layaknya para preman di sebuah pasar, mereka melindungi para pedagang yang sebenarnya jika ada keributan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun yang sebenarnya yang sangat disayangkan adalah Roger terlalu cepat sampai ke pulau terakhir. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa Roger sebenarnya berhasil memainkan perannya dengan sangat baik dan benar. Tanpa Roger, era baru tidak akan tercipta karena sudah diramalkan. Jika Roger memiliki umur panjang, kemungkinan perang terbesar di dunia sudah dimulai. Namun penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah penyebab Roger yang hanya bisa sampai ke pulau terakhir atau mendapatkan One Piece saja tanpa bisa berbuat banyak dan hanya mengibarkan semangat baru untuk era baru. Selain Roger, peran penting juga diberikan kepada nakamanya seperti Dr. Crocus, Akagami no Sang, dan si Raja Kegelapan yaitu Rayleigh. Lantas jika Akagami no Sang, Roger, Rayleigh, bahkan Chopper Gaban masih hidup, mengapa mereka tidak memulai perang? Secara mereka adalah orang-orang kuat dan sudah mengetahui sejarah. Saya berpikir untuk apa juga Rayleigh turun ke laut untuk menjadi bajak laut. Karena tujuan bajak laut adalah menjadi raja bajak laut dan menemukan One Piece. Secara tidak langsung Rayleigh dan Chopper Gaban sudah menjadi raja bajak laut juga karena sudah mendapatkan semuanya seperti Roger. Namun berbeda cerita dengan Roger yang mengidap penyakit. Rayleigh juga mengetahui bahwa yang akan merubah sejarah dunia adalah generasi baru, bukan generasi Roger. Bajak laut generasi Roger hanyalah sebagai jalan untuk semuanya. Begitupun dengan Mamang Gaban. Mamang Gaban juga berpikir percuma dia turun ke laut karena sama saja dengan Rayleigh. Hanya saja mereka berdua akan berperan penting mengarahkan, memberikan petunjuk kepada generasi baru dan sekaligus melatih mereka. Meskipun Rayleigh dan Gaban sangatlah luar biasa kuat, tetapi kunci berubah dunia adalah buah iblisan Gadnika. Maka atas hal tersebut percuma juga jika mereka menjadi bajak laut atau turun kembali ke lautan. Dan faktor usia pun mempengaruhi semuanya. Mamang Rayleigh dan Mamang Gaban sangatlah kuat, tetapi seiring berjalannya waktu kondisi mereka akan menurun. Lain halnya dengan sosok edan seperti Mamang Kaido. Kaido di era baru memiliki kondisi prima karena Kaido dan Rayleigh berbeda jauh dalam usia mereka. Ketika Rayleigh dalam kondisi prima atau sekitar usia 35 hingga 40 tahunan, Kaido hanyalah sosok anak muda yang haus pertarungan tanpa memikirkan perbedaan kekuatan. Kemudian jika kondisi sekarang Rayleigh turun tangan dan menghadapi Kaido, saya yakin Kaido masih tetap unggul dalam kondisi fisik. Mungkin jika dalam kondisi kekuatan saya bisa anggap mereka seimbang, namun dalam kondisi daya tahan tubuh Kaido lah juaranya. Keuntungan Kaido dibandingkan Rayleigh adalah terletak pada buah iblisnya. Jika Rayleigh ngotot ingin menyerang Kaido dalam kondisi yang sudah tua, dipastikan Rayleigh akan kalah. Kondisi tersebut sangatlah berpengaruh besar, layaknya kemarin Luffy. Jika Luffy tidak kesurupan Joy Boy, maka sudah dipastikan Luffy bakal kalah, bahkan bisa tewas. Luffy adalah sosok yang sangat beruntung. Selain dia ngotot, dia juga dibalik itu adalah buah iblis tipe Zoan yang Luffy adalah sosok beruntung. Selain dia ngotot, dibalik itu juga buah iblisnya adalah tipe dewa yang berhadapan dengan Kaido bertipe Mythical Zoan. Jika Luffy bukan Sun Gadnika tetapi hanya para Mesias spesial ataupun Mythical Zoan, maka Luffy dipastikan kalah oleh Kaido. Karena pengalaman Kaido jauh di atas Luffy, maka kesimpulannya Mamang Rayleigh tidak akan turun ke laut karena kondisi fisiknya yang sudah tua dan tidak akan merubah apapun. Karena Rayleigh sudah mengetahui bahwa yang akan merubah dunia bukanlah dia, tetapi orang yang memakan buah iblis Sun Gadnika. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request apa aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Kan ini teh apa ya, opini gitu ya, ngobrol ini sebenarnya, nggak usah terlalu serius ya. Kenapa sih si Rayleigh ini teh, si Chopper Gaban dan yang lain-lainnya tidak ikut campur dalam era baru gitu? Yang pertama menurut saya adalah pesan dari si Roger itu sendiri bahwa yang akan merubah dunia atau menghancurkan pemerintah dunia, pemerintahan si Im sama koploknya eta si Im sama Bedegong adalah era baru atau generasi baru gitu di 20 tahun ke depan di masa Roger gitu. Jadi di sini teh peran penting si Roger teh hanya menyampaikan kebenaran bahwa One Piece itu ada, bahwa harta karun One Piece itu memang ada gitu, dan menyampaikan bahwa Poneglyph ini akan menuntun ke sebuah sejarah gitu. Jadi di sini teh yang jadi masalah teh si Chopper Gaban dan si Mamang Rayleigh ini teh dititipin pesan mungkin ya sama si Roger untuk menuntun era baru. Tapi nggak mungkin juga kan si Gaban di sini kan belum diketahui di mana dan akan ketemu di mana juga gitu kan, belum diketahui. Tapi menurut saya mah si Chopper Gaban ini pasti ketemu sama bajak laut Mugiwara, tapi nggak tahu kapan ya. Nggak mungkin gitu karakter sepenting Chopper Gaban nggak ditampilin lagi gitu sama Oda Sensei. Kan ini teh sayap-sayap raja bajak laut ya, Rayleigh sama Chopper Gaban. Di sini kan Dr.
Dr. Krokus udah diperlihatin, terus Teh Rayleigh udah diperlihatin, dan mungkin Chopper Gaban juga akan diperlihatin ke depannya, tapi berperan penting untuk era baru berikutnya atau perjalanan Luffy yang berikutnya gitu. Entah di Pulau Elbap atau gimana. Kalau misalkan di Pulau Elbap kan sangkut pautnya sama Akagami. Nah kalau misalkan di Pulau Elbap nggak ketemu sama si Gaban, mungkin di pulau berikutnya gitu. Nggak mungkin juga kalau Chopper Gaban ada di Pulau Elbap, soalnya Pulau Elbap itu ada si Akagami gitu menurut saya. Jadi rentetan ceritanya nggak akan seperti itu. Jadi si Gaban ini sama si Akagami nggak akan berada di dalam satu pulau yang sama gitu menurut saya mah. Tapi dah itu mah cuman teori ya, dan nggak akan terjadi juga ya. Cuman kita mah beropini aja sih kenapa si Rayleigh ini teh nggak meneruskan menjadi bajak laut atau menjadi kru Luffy atau mengantar Luffy gitu. Ya karena nggak akan mungkin juga gitu kalau misalkan mengikutin si Luffy gitu. Buat apa jadi bajak laut gitu, udah sampai ke pulau terakhir gitu, percuma gitu. Kan tujuan dari bajak laut tuh untuk sampai ke pulau terakhir gitu. Sekarang kan si Rayleigh-nya udah sampai ke pulau terakhir, terus mau apa jadian lagi gitu jadi bajak laut, kan nggak mungkin. Ya eta mah cuman cerita lah, mengisi waktu lah buat kalian ya, sambil menunggu-nunggu chapter yang baru ini teh. Si Abah Sartun ini teh lagi mengamuk dengan buah iblis Ushi Nomi ini, Ushi Oni lah ting naon, pokoknya laba-laba pokoknya mah. Ya itu macam hiburan, jangan dibawa serius lah. Kalau saya salah tulis aja di kolom komentar saya salah, dan kalau buat kalian yang punya pendapat gitu ya berbeda dengan saya, tulis aja pendapat kalian, saya emang gak anti komentar ya, cuman menghibur aja lah dan mengisi waktu aja ya. Ya udahlah, salam sejahtera indahnya selimut tetangga, goodbye, dadah.